Kadang kita ngerasa kayak lagi lari maraton, tanpa garis finish yang jelas, target ada terus, deadline nggak berhenti. Tapi hati tetap kosong. Kalau ternyata rahasia hidup tenang itu bukan soal lari lebih cepat, tapi tentang menikmati langkah demi langkahnya. Gimana? Yuk, kita bahas bareng. Cara biar hidup gak cuma kejar-kejaran target, tapi bisa bener-bener enjoy the process. Target sering kita anggap sebagai beban. Rasanya kayak ada sesuatu yang selalu harus dikejar, sampai bikin napas sesak. Padahal, target itu sebenarnya bukan musuh. Ia ada buat ngasih arah, bukan buat bikin kita merasa terpenjara. Ibarat kita lagi naik gunung, target itu puncaknya, tapi perjalanan naiknya lah yang bikin cerita. Kalau cuma fokus sama puncak, kita bisa lupa indahnya pohon-pohon di jalan atau angin sejuk yang kita hirup. Masalahnya, banyak dari kita menjadikan target sebagai ukuran nilai diri. Kalau tercapai, kita bangga. Kalau gagal, kita merasa rendah. Padahal, hidup nggak sesederhana itu. Target seharusnya jadi kompas yang nunjukin jalan, bukan borgol yang ngebelenggu. Dengan cara pandang ini, kita bisa tetap bergerak maju, tanpa harus kehilangan rasa nikmat di setiap langkah. Jadi mulai sekarang, jangan takut sama target. Tapi, jangan juga jadi budaknya. Kalau kita berhenti sebentar dan menengok ke belakang, kita akan sadar. Perjalanan yang udah kita lewati bukan cuma sekadar kumpulan momen, tapi juga guru terbaik. Proses ngajarin kita banyak hal yang nggak bisa dipelajari dari buku atau teori. Dari kegagalan, kita belajar sabar. Dari kesalahan, kita belajar tanggung jawab. Dari usaha kecil yang kadang nggak kelihatan, kita belajar konsistensi. Sayangnya, banyak orang terlalu sibuk mikirin hasil akhir sampai lupa menikmati kelas kehidupan yang sebenarnya ada di proses itu. Padahal, justru disitulah karakter kita dibentuk. Ibaratnya, hasil itu cuma piala, tapi proseslah yang membentuk otot mental kita. Jadi, jangan buru-buru menyepelekan langkah kecil atau momen-momen yang kelihatan nggak penting. Karena di balik itu semua, ada pelajaran yang bikin kita jadi versi diri yang lebih matang. Proses itu nggak selalu indah, tapi selalu berharga. Banyak dari kita menjalani hidup kayak lagi isi form atau checklist. Lulus sekolah, centang. Dapat kerja, centang. Menikah, punya rumah, punya anak, centang lagi. Tapi setelah semua itu terwujud, kenapa masih ada rasa kosong yang nggak bisa dijelaskan? Itu karena hidup bukan sekadar daftar tugas yang harus diselesaikan. Hidup itu perjalanan yang harus dirasakan. Kalau kita cuma fokus nyelesain checklist, kita bisa kehilangan makna. Misalnya, menikah bukan cuma soal punya status, tapi tentang membangun cerita bersama. Kerja bukan cuma soal gaji, tapi tentang berkembang dan berkontribusi. Semua centang itu nggak salah, tapi kalau hati nggak ikut hidup di dalamnya, kita bakal merasa hampa. Jadi, jangan sekadar jadi mesin pencentang target. Cobalah hadir di setiap langkah. Nikmatin rasa lelah, senyum, tangis, dan syukur yang muncul sepanjang jalan. Karena pada akhirnya, yang kita ingat bukan checklist itu, tapi pengalaman yang kita rasakan. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita lihat teman seumuran udah sukses, ada yang udah nikah, ada yang udah keliling dunia. Lalu kita mulai cemas. Kenapa aku belum sampai sana? Padahal, setiap orang punya garis waktunya sendiri. Kita nggak bisa nyamain bab kehidupan kita dengan bab orang lain yang udah lebih dulu jalan. Begitu kita berhenti membandingkan, kita bisa merasa lebih lega. Bayangin, kayak lagi lari di lintasan sendiri-sendiri. Kalau terus nengok kanan kiri, kita bisa jatuh karena nggak fokus sama jalannya sendiri. Tapi kalau fokus sama langkah sendiri, kita lebih tenang dan bisa lebih menikmati setiap momen. Hidup ini bukan lomba lari, tapi perjalanan pribadi yang punya warna unik. Jadi berhentilah ngerasa kalah hanya karena orang lain lebih dulu. Nikmatilah prosesmu sendiri, karena ceritamu nggak akan pernah sama dengan cerita siapapun juga. Proses itu
jarang banget berjalan sesuai rencana. Kadang kita udah bikin jadwal rapi, mimpi jelas, strategi matang. Tapi kenyataannya selalu ada kejutan. Ada yang bikin kesal. Ada juga yang justru lebih indah dari perkiraan. Dan disitulah hidup terasa nyata. Kalau semua hal berjalan sesuai rencana, hidup mungkin terasa mulus. Tapi juga datar. Kejutan, baik manis maupun pahit, justru bikin kita tumbuh. Kita belajar adaptasi, belajar sabar, belajar menerima bahwa hidup nggak bisa selalu kita kendalikan. Ingat, bunga nggak bisa mekar hanya dengan perhitungan. Ia butuh angin, butuh hujan, dan matahari yang datangnya nggak selalu bisa diprediksi. Sama halnya dengan kita, kejutan itulah yang bikin perjalanan punya cerita. Jadi, daripada takut dan marah saat sesuatu meleset, coba lihat dari sisi lain. Mungkin kejutan itu justru hadiah, bukan hambatan. Seringkali kita merasa hidup harus serba cepat. Ada tekanan nggak kelihatan yang bikin kita takut ketinggalan. Kalau aku nggak buru-buru, nanti kalah sama orang lain. Padahal, jalan pelan bukan berarti gagal. Setiap orang punya ritmenya sendiri. Ada yang cepat di awal, tapi kehabisan tenaga di tengah jalan. Ada juga yang jalan pelan, tapi bisa sampai jauh, karena langkahnya konsisten. Berjalan pelan memberi kesempatan buat sadar sama apa yang kita lewati. Kita bisa lebih peka pada pengalaman, lebih menghargai detail kecil, bahkan lebih menikmati perjalanan. Sama seperti musik, keindahannya bukan cuma di nada tinggi, tapi juga di jeda dan irama yang tenang. Jadi, kalau sekarang kamu merasa langkahmu lambat, jangan buru-buru minder. Ingat, bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi soal siapa yang benar-benar bisa merasakan perjalanan. Pelan bukan kalah. Pelan itu cara untuk menikmati hidup dengan lebih penuh. Salah satu musuh terbesar manusia adalah rasa kurang. Mau berapapun uang yang kita punya, selalu terasa kurang. Mau setinggi apapun prestasi yang dicapai, tetap ada rasa belum cukup. Rasa ini bikin kita nggak pernah puas. Dan akhirnya, nggak bisa menikmati proses. Kita sibuk mengejar, tapi nggak pernah berhenti sejenak untuk bersyukur. Padahal, rasa cukup itu bukan datang dari pencapaian, tapi dari cara kita memandang perjalanan. Kalau kita bisa melihat bahwa langkah kecil pun berharga, hati jadi lebih tenang. Misalnya, belajar hal baru, meski cuma sedikit tiap hari, itu tetap kemajuan. Menghargai diri sendiri meski belum sampai tujuan, itu juga bentuk kemenangan. Dengan begitu, kita bisa berdamai dengan rasa kurang yang selalu ada. Ingat, kebahagiaan bukan soal menunggu sampai semua sempurna, tapi tentang sadar bahwa dalam ketidaksempurnaan pun kita bisa merasa cukup. Menikmati proses nggak selalu harus lewat momen besar. Justru, hal-hal kecil sering jadi guru paling berharga. Segelas kopi pagi bisa ngajarin kita tentang nikmatnya memulai dengan sederhana. Obrolan singkat dengan teman bisa bikin hati hangat. Atau sekadar menatap langit sore bisa bikin kita sadar. Hidup itu nggak melulu tentang kerja keras, tapi juga tentang berhenti sejenak. Hal kecil ini sering terlewat karena kita terlalu sibuk mengejar hal besar. Kita pikir kebahagiaan baru hadir kalau sudah mencapai sesuatu yang wah. Padahal, kalau hati kita terbuka, kebahagiaan ada di momen yang kelihatan biasa saja. Dengan melatih diri untuk menghargai hal kecil, kita jadi lebih tahan menghadapi tekanan besar. Kita belajar bahwa hidup nggak harus selalu penuh pencapaian, tapi cukup dengan rasa syukur di langkah kecil setiap hari. Dari situlah, kita belajar menikmati proses dengan lebih ringan. Hasil akhir bisa berhasil, bisa juga gagal. Tapi satu hal yang pasti, proses selalu meninggalkan bekas. Ia bikin kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahan menghadapi tantangan berikutnya. Kadang, kegagalan di satu titik justru mempersiapkan kita untuk sukses di titik lain. Itu karena proses nggak pernah sia-sia. Bayangkan besi yang ditempa api. Semakin sering dibakar, semakin kuat ia jadi. Begitu juga kita. Rasa sakit, lelah, atau kecewa di perjalanan justru membentuk daya tahan. Jadi, kalau hasil akhirnya nggak sesuai rencana, jangan buru-buru merasa gagal.
tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku pelajari dari ini? Karena pelajaran itulah yang bakal jadi bekal. Ketika kita bisa melihat proses sebagai bagian dari kekuatan, kita nggak lagi takut menghadapi rintangan. Kita sadar, setiap pengalaman, sekecil apapun, bikin kita lebih siap. Dan itulah cara menikmati proses dengan hati yang lebih tenang. Hidup itu bukan lomba lari dengan garis akhir yang jelas. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh warna. Bukan soal siapa yang paling cepat, bukan soal siapa yang paling banyak centang di checklist, tapi soal bagaimana kita menjalani tiap langkahnya. Target memang penting sebagai arah, tapi jangan sampai bikin kita lupa bernapas. Cobalah berjalan dengan lebih sadar. Rasakan lelahnya, syukuri kemajuannya, dan terima kalau ada hal-hal yang enggak sesuai rencana. Karena justru disitulah hidup terasa nyata. Ingat, tujuan akhir kita semua sama, kembali pulang. Jadi, yang membedakan adalah bagaimana kita menjalani perjalanannya. Mulai sekarang, izinkan diri untuk benar-benar menikmati proses. Biarkan target jadi kompas, tapi biarkan hati kita beristirahat dan tersenyum di tiap langkah. Karena pada akhirnya, bukan hasil yang bikin hidup berharga, tapi proses yang mengajarkan kita cara untuk benar-benar hidup. Kalau masih penasaran dengan versi lengkap atau ingin baca intisarinya, langsung saja mampir ke website lewat link di kolom komentar. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu lebih tenang dan relate sama perjalanan hidupmu, jangan lupa klik tombol like, supaya lebih banyak orang yang juga bisa belajar untuk enjoy the process. Tulis di kolom komentar, proses apa yang lagi kamu jalani sekarang, dan gimana kamu mencoba menikmatinya. Aku pengen banget baca ceritamu. Dan pastinya, klik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan video refleksi berikutnya.